Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya pertemuan untuk pengantar teknologi informasi. Di video ini sudah masuk ke pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas untuk working in the enterprise systems certification and careers ya. Jadi di mana nanti di sebuah perusahaan ketika kita bekerja untuk kategori sistem, certification, dan karir di sini, itu harus kita mungkin punyai dan kita harus ketahui ya. Terlebih nanti ketika kita sudah beraktivitas ataupun bekerja di sebuah perusahaan. Nah, nanti untuk sistem ini ya, termasuk nanti kategorinya di sistem informasi ya. Kemudian untuk certification ini ya, jadi bagaimana nanti sertifikasi di masing-masing bidang, misalnya bidang IT ya. Jadi nanti untuk pembahasan ini kita fokuskan di bidang ICT terutama ya. Jadi yang pertama tadi ada sistem ya. Nah, saya ulang lagi. Jadi bagaimana nanti untuk sistem ini, sistem informasi ya. Paling tidak kita ketahui bagaimana saat ini di sebuah perusahaan itu sistem informasi yang digunakan dan mungkin banyak sistem informasi yang sampai saat ini sudah kita gunakan ya. Dan ketika kita misalnya melakukan transaksi ya, itu merupakan aplikasi berbasis web yang kita gunakan pada layanan-layanan dari sebuah misalnya perusahaan yang mereka menyediakan macam-macam dari kebutuhan ya, kebutuhan manusia contohnya. Jadi banyak kebutuhan kita ya ketika kita melakukan misalnya transaksi ya, ketika kita berbelanja ya, salah satunya. Nah, kemudian untuk sertifikasi ini ya, jadi bagaimana nanti sertifikasi ini juga membantu untuk meningkatkan keterampilan terutama kredibilitas ya di pasar kerja. Jadi seperti misalnya untuk certification ini ada di bidang network misalnya ada Cisco ya, kemudian ada Microsoft, ada Juniper dan lain-lain ya. Nah, kemudian karir, di sini kita bahas juga mengenai karir. Jadi bagaimana ketika kita memulai mungkin, kemudian pengembangan karir di bidang IT ya. Jadi untuk mengelola nantinya ya, bagaimana nanti kita kelola karir di bidang teknologi informasi ya di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas untuk teknologi industri. Jadi mengenai teknologi industri ini kita bahas sedikit ya. Jadi di teknologi informasi sebelum kita bahas untuk teknologi industri ini sendiri ada beberapa yang mungkin menjadi kebutuhan yang harus kita penuhi ya ataupun ketika kita bekerja di perusahaan IT ya. Nah, di teknologi industri ini mungkin tidak hanya di perusahaan tapi dalam mungkin aktivitas sehari-hari yang kita lakukan ataupun ketika sebuah usaha atau organisasi itu tidak formal atau non formal ya. Bagaimana semua itu ya berinteraksi dengan teknologi pada umumnya ya. Yang pertama dengan interaksi yang kita lakukan dengan teknologi ya, teknologi ini macamnya banyak terutama di sistem informasinya ya, kemudian di bidang-bidang lain ataupun aplikasi atau software yang memudahkan pengguna ya melakukan yang pertama menyelesaikan proyek misalnya, kemudian bertukar informasi dengan rekan kerja, keluarga ya, ketika kita melakukan pengiriman pesan melalui media-media sosial ya. Kemudian ada memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini berkaitan untuk perusahaan ya, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang layanan, ada pemenuhan kebutuhan pelanggan yang harus dilakukannya mungkin setiap bulan ataupun setiap tahun. Termasuk nanti ada SLA ya, Service Level Agreement, jadi perjanjian antara sebuah perusahaan dengan customer-nya, bagaimana kesepakatan itu dibuat ya.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke sistem informasi. Jadi secara definisi bisa kita lihat untuk sistem informasi itu merupakan hardware atau perangkat keras, perangkat lunak, software ya, data pengguna atau manusia ya, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi. Jadi dari kategori perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia atau pengguna, dan prosedur ya, semua kategori ini tujuannya adalah menghasilkan informasi bagaimana nanti manusia atau pengguna ini menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, seperti aplikasi ya, dan prosedur yang ada misalnya di dalam perusahaan itu mempunyai prosedur untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan untuk masing-masing departemen di dalam perusahaan tersebut ya. Kemudian untuk prosedur sendiri, secara definisi sederhananya adalah sebuah perintah atau serangkaian perintah yang diikuti ya. Ini tidak ini dia ya. Sebentar. Yang diikuti pengguna untuk mengerjakan suatu aktivitas. Jadi untuk prosedur ini di dalam perusahaan, tidak hanya di dalam perusahaan, mungkin dalam sehari-hari kita ya, di rumah, kemudian misalnya di kampus atau di tempat-tempat umum ada prosedur yang harus kita ikuti. Bisa jadi ketika melakukan check-in di bandara, di stasiun ya, kemudian ataupun aktivitas yang kita lakukan di tempat-tempat umum ada prosedur, misalnya ada yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi seperti tadi ya. Ketika kita check-in di bandara ya, kita harus data terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan yang baik, informasi itu harus memiliki nilai ya. Jadi berbicara nilai ini sangat dijunjung tinggi ya, tidak hanya untuk karakter ataupun keseharian yang kita lakukan, tapi di dalam perusahaan yang menerapkan sebuah sistem ya, ataupun prosedur ya, nanti di dalam prosedur itu juga terdapat sistem informasi ataupun kebijakan yang ada ya, itu yang harus memiliki nilai. Nah, ada beberapa poin nilai ya. Jadi informasi itu untuk menghasilkan ataupun untuk memiliki sebuah nilai ya. Yang pertama itu ada keakuratan ya. Kemudian yang kedua itu ada verifiable ya, atau dapat diverifikasi. Kemudian ada timely ya, ini tepat waktu. Kemudian ada organize ya, atau terorganisir. Kemudian ada accessible ya, dapat diakses. Kemudian useful ya, bermanfaat, cost efektif, biaya yang efektif. Ini beberapa poin untuk informasi agar mempunyai nilai yang perlu kita ketahui. Sedikit kita bahas ya, masing-masing poin untuk informasi agar memiliki nilai ini. Yang pertama, akurat tadi ya, ini akurat. Nah, di poin akurat ini, informasi itu harus benar, tepat, dan bebas dari kesalahan atau misalnya distorsinya ya. Jadi perlu adanya penerapan ataupun memerlukan validasi sumber informasi, ketelitian dalam pengumpulan data atau pelaporan data. Ini berkaitan dengan misalnya pekerjaan ya, baik pekerjaan di rumah pun ya keakuratan perlu kita lakukan ya, tidak hanya di sebuah perusahaan. Kemudian verifiable ini dapat diverifikasi, berkaitan dengan dapat diverifikasi ini berkaitan dengan transparansi ya. Jadi bagaimana misalnya penyediaan referensi atau bukti ya dalam sebuah informasi yang kita dapatkan, kemudian kita share ya, itu perlu benar adanya atau valid ya. Sebelumnya harus kita verifikasi terlebih dahulu atau kita dapat verifikasi. Kemudian tepat waktu, ini berkaitan dengan waktu yang tepat ya,
yang sesuai dan relevan untuk kebutuhan pengguna nantinya. Kemudian terorganisir ini supaya misalnya masing-masing karyawan di perusahaan tersebut bisa memahami apa yang dibuat dari sebuah policy misalnya ya, sehingga masing-masing karyawan tersebut mengetahui apa job description-nya yang diamanahkan atau untuk tanggung jawab setiap individu yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada useful ya, atau ini berkaitan dengan bermanfaat ya, useful ini. Nah, ini informasi itu harus memberikan nilai tambah ya, dan memberikan manfaat kepada pengguna. Contohnya ketika perusahaan yang bergerak di bidang services atau layanan ya, jadi bagaimana useful ini, bermanfaat ini bisa diketahui oleh customer ataupun pelanggan-pelanggan di perusahaan tersebut ya, dari perusahaan penyedia tadi ya. Apa kebermanfaatan yang bisa didapatkannya ketika misalnya menerima ataupun mengorder sebuah layanan ya. Kemudian ini yang paling penting juga, cost efektif atau biaya yang efektif. Jadi proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi informasi harus dilakukan biasanya secara ekonomis di dalam sebuah perusahaan itu ya. Biayanya biasanya tidak terlalu tinggi untuk menghasilkan ataupun mendapatkan informasi ya. Itu biasanya diminimalisir ya di dalam sebuah perusahaan. Nah, kita lanjut ya. Jadi di dalam perusahaan itu, ini saya ilustrasikan ada gambar ya, sebuah perusahaan. Kemudian di dalam perusahaan itu biasanya terdiri dari ada departemen, ada divisi ya. Nah, secara kolektif itu disebut unit fungsional ya di dalam sebuah perusahaan ya, baik departemen dan divisi tadi. Secara umum itu ada human resources ya. Ya. Nah, untuk human resources ini atau HRD yang kita sebut biasanya ya, itu mempunyai fungsi misalnya sebagai ini apa namanya, sebentar ya. Nah, tadi untuk human resource ini ya, human resources ini atau XR atau HRD yang biasa kita sebut. Jadi bagaimana nanti memanajemen di dalam perusahaan tersebut ya, di dalam sebuah perusahaan bagaimana memanajemen sumber daya manusia ya, pengelolaan tenaga kerja, misalnya perekrutan gitu ya. Perekrutan terutama ini ya, perekrutan ya, kemudian pelatihan karyawan ya, manajemen kinerja, kemudian ini yang paling penting juga ya, biasanya di perusahaan gaji ya, penggajian dan tunjangan itu yang di-manage oleh departemen XR ini ya. Kemudian ada engineering or product development, ini biasanya pengembangan untuk sebuah produk baru ya, biasanya ditangani oleh engineering atau product development atau business development biasanya ya. Kemudian untuk manufacturing ini untuk biasanya untuk barang, jasa gitu ya, di dalam sebuah perusahaan tersebut untuk operasional atau job description-nya. Kemudian ada biasanya juga untuk maintenance-nya ya, pemeliharaan peralatan, efisiensi produk ya. Kemudian ada marketing, ini juga bagian penting di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana departemen ini harus memasarkan terutama untuk produk atau layanan yang ada di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi bagaimana tugas utamanya ini secara umum itu ya melakukan penelitian pasar. Jadi bagaimana dari penelitian pasar itu dia bisa mengetahui produk-produk apa saja yang berkembang, kemudian bisa
ditawarkan ke sebuah perusahaan lain, termasuk customer atau pelanggannya ya. Kemudian ada sales. Nah, ini sales ini biasanya untuk ini ya, ada yang sama, ada yang berbeda ya untuk marketing dan sales ini. Jadi kalau untuk marketing ini tadi biasanya untuk pemasaran ya, produk atau layanan. Ini untuk pemasaran pada sebuah produk atau layanan yang ada di perusahaan tersebut ya. Nah, kalau sales ini biasanya penjualan ya, penjualan. Kalau ini pemasaran, sales ini penjualan ya, penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Biasanya juga negosiasi kontrak ya, peningkatan penjualan, pelayanan ya. Kemudian ada customer service ya. Ini pelayanan pelanggan termasuk ya, pelayanan pelanggan. Kemudian termasuk juga penanganan keluhan ya, apalagi ya penanganan keluhan. Jadi ketika ada keluhan seperti biasanya masing-masing perusahaan penyedia layanan itu atau services tadi itu ya. Misalnya kita di service provider ya di Indonesia banyak mungkin yang kita ketahui bagaimana mereka mempunyai customer service-nya. Jadi ketika ada gangguan internet di rumah ataupun di perusahaan tempat kita bekerja, kita pertama sekali melakukan kontak atau berhubungan dengan customer service ini ya. Bagaimana nanti setelah customer service ini ada eskalasi yang lain ya, ke selanjutnya maksud saya. Itu ya untuk apa namanya masing-masing untuk bagian atau departemen ya di dalam sebuah perusahaan. Jadi nanti pun dibagi ya di dalam divisi ini. Jadi kalau di departemen ini biasanya dibawahin oleh divisi ini ya. Di sini ada departemen IT misalnya gitu ya. Kemudian ada logistik gitu ya. Contoh lain ini ya. Ada departemen finance ya. Jadi departemen ini dibawahin oleh divisi biasanya di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian lain di sistem informasi ini. Jadi ada istilah ERP atau Enterprise Resource Planning di dalam sebuah perusahaan itu. Jadi ERP ini merupakan sistem atau apa namanya software ya yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis ya, baik. Jadi proses bisnis itu tadi kan di dalam perusahaan itu ada divisi ya, ada divisi terus turunannya nanti ada departemen ya. Nah, masing-masing departemen ini dan ada divisi lain ya. Jadi di bagian divisi ini pun ada divisi misalnya engineering ya. Kemudian nanti saya ibaratkan gini ya, divisi misalnya yang mudah kita ketahui ya, operation gitu ya. Nah, nanti di divisi operation ini tadi banyak terdapat departemen ya. Banyak terdapat departemen. Nah, bagaimana nanti aplikasi atau software ini ya, beda ya antara software dan aplikasi. Di video sebelumnya ada saya bahas perbedaan antara software dan aplikasi. Jadi software ini ya, untuk ERP ini bagaimana nanti masing-masing departemen atau bagian di dalam perusahaan ini ya, itu mempunyai mempunyai sistem atau sistem perangkat lunak ya, yang bisa diintegrasikan antar departemen yang berbeda ini tadi ya. Jadi misalnya IT ini departemen logistik ya. Jadi integrated antara masing-masing departemen ini ketika menggunakan sebuah software atau perangkat lunak atau bisa disebut aplikasi juga ya. Ini departemen misalnya tadi ya, finance gitu ya. Jadi ada satu sistem ya, misalnya satu
Sistem yang ini contohnya ya, SAP ini yang terkenal sampai saat ini. Bukan terkenal saja ya, tapi dia lebih fiturnya itu lebih komplit untuk misalnya ini misalnya tadi di sini ada ini ya, ada banyak misalnya ini banyak departemen ya tadi. Jadi bagaimana di software atau di piranti lunak SAP ini itu bisa kita modifikasi ya, kita apa namanya, banyak yang bisa kita lakukan sehingga dengan satu software atau piranti lunak ini itu bisa kita gunakan untuk banyak departemen ataupun divisi yang ada di dalam perusahaan ya. Itu salah satu contoh dari si ERP ini ya. Jadi bagaimana nanti untuk product planning, manufacturing and distribution, accounting and finance, sales, human resources, customer support ini ya. Ini misalnya kita ilustrasikan, kita buat sebagai sebuah masing-masing departemen yang ada di dalam perusahaan ya. Bagaimana nanti masing-masing departemen ini mempunyai aplikasi ya, aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan operasional ataupun pekerjaan di dalam perusahaan ya. Nah, dengan SAP ini itu bisa diintegrasikan untuk keseluruhan masing-masing kebutuhan dari departemen ini ya. Kita bisa melakukan instalasi ataupun konfigurasi di SAP ini untuk masing-masing aplikasi yang akan digunakan untuk departemen-departemen ini tadi ya. Jadi sampai saat ini untuk SAP ini ya masih banyak digunakan untuk perusahaan industri ya, industri apapun itu ya yang ada di dalam ataupun di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya yang lain selain ERP ini ada namanya dokumen manajemen sistem ya. Nah, tambahan ya, contoh yang lain mungkin pernah didengar ya. Selain SAP ini ada contoh lain ya. Ada Oracle ya. Oracle ini pun menyediakan untuk softwarenya ataupun nanti turunannya ada masing-masing aplikasi yang ada ya di dalam SAP ataupun Oracle ini. Kemudian ada Microsoft Dynamics ya. Kemudian ada NetSuite atau yang lain ya, banyak yang jadi ini sebuah perusahaan ya, SAP, Oracle ini ya, seperti yang kita ketahui. Nah, selanjutnya tadi kita bicara dokumen manajemen sistem atau di BMS. Jadi ini juga perangkat lunak yang dirancang ya. Ini untuk menyimpan ya, ini storage ya, untuk media penyimpanan nantinya, salah satunya ya, sebagai media penyimpanan. Nah, nanti apa yang disimpan? Dokumen yang ada di dalam sebuah perusahaan ya. Bagaimana nanti dengan DBMS ini ya, itu kita bisa melakukan itu ya, melakukan search ya, OCR, workflow, version control, dokumen retrieval ya, dokumen archiving ini, kemudian metadata ini ya. Nah, jadi bagaimana nanti seorang ataupun masing-masing pengguna ataupun karyawan yang ada di perusahaan itu bisa menyimpan ya dengan DBMS ini tadi, itu bisa menyimpan ya. Ini nanti dengan sentralis ya, tersentralisasi, bisa menyimpan, kemudian bisa mengakses ya, mengakses, kemudian lain-lain ya, bisa melakukan apa namanya aktivitas lain selain menyimpan, mengakses, misalnya menghapus filenya ya, menambahkan filenya gitu ya. Di dalam sebuah aplikasi ya, misalnya aplikasi berbasis web seringnya ya untuk dokumen manajemen sistem ini. Nah, juga terdapat kontrol aksesnya ya, security-nya, version tracking, dan search ya. Ini pencarian file misalnya kita lakukan bisa apa namanya secara mudah gitu ketika kita ingin mencari sebuah file yang kita sudah simpan ya. Sama halnya ketika kita melakukan pencarian di Explorer-nya Windows ya. Jadi seperti itulah ilustrasinya.
Nah, selanjutnya ada CMS atau Content Management System. Ini berkaitan memang dengan salah satunya bahasa pemrograman nanti, kemudian untuk desainnya seperti XML dan lain-lain ya, CSS ya, sorry. Nah, tapi ini untuk Content Management System di sini, ini berkaitan dengan ini ya, user friendly ya, bagaimana sebuah aplikasi itu mudah dan ketika kita misalnya menggunakan aplikasi Tokopedia gitu di handphone ataupun di laptop ya, kita mungkin dengan mudah untuk menggunakannya ya, itu yang disebut user friendly itu. Kemudian accessibility ya, ini mudah diakses ataupun ini ketersediaannya selalu ya, maksudnya 24/7 gitu ya, artinya kapan saja bisa diakses. Kemudian ada optimization ya, ada security terutama, ini ada cost-nya juga ya. Jadi bagaimana untuk masing-masing poin ini dari user friendly, dari optimization ya, accessibility, user friendly, security, cost-nya ya, ini harus ada di dalam sebuah dokumen manajemen sistem, dalam content management system ya, sehingga nanti bagaimana karyawan ya di dalam perusahaan itu bisa mengakses sebuah aplikasi itu ya dengan kebutuhannya, tapi harus dipenuhi dengan beberapa syarat seperti ini ya, dari user friendly sampai cost ini. Karena nanti berkaitan dengan pembuatannya ya di aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas ke slide selanjutnya ya. Di sini ada transaction processing system atau TPS ini. Jadi ini contohnya OLTP ya, online transaction processing atau OLTP. Kemudian ada point of sale atau POS. Ini biasa kita gunakan ya. Tapi yang perlu kita ketahui ya, jadi ada dua kategori sebenarnya di sebelum OLTP ini ya, ada batch reservation ya. Nah, batch of reservation ini itu biasanya jadi ketika kita misalnya memesan suatu produk, dulu pernah ada gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung menerima atau diproses di sebuah sistem ya. Tapi dengan OLTP ini, dengan online transaction processing ini ya, itu bisa langsung diproses, kita bisa lihat misalnya ketika kita memesan tiket di tiket.com, di Traveloka gitu ya, ataupun ketika kita berbelanja online ya, di Tokopedia atau di e-commerce lain ya, itu bisa diproses langsung, bahkan di hari yang sama bisa terkirim, dan kita bisa pantau gitu aktivitas apa aja ya yang sudah berjalan di aplikasi misalnya Tokopedia ya, dari kita misalnya pertama kali melakukan pencarian, kemudian kita order ya, kemudian kita lakukan pembayaran ya, kemudian di sini kita bisa track ya atau tracking ya, setelah kita lakukan pembayaran biasanya penjual itu sudah melakukan pengemasan ya, dikemas gitu ya, kemudian dikirim ya. Nah, ini bisa kita lihat beberapa poin ini ya. Itu bisa kita lihat di aplikasi Tokopedia itu baik melalui phone ataupun laptop ya. Itu untuk contoh dari transaction processing system ini ya. Jadi kemudahan-kemudahan di dalam sistem informasi itu ya. Jadi contohnya kita pengguna gitu. Tokopedia itu sebagai penyedia atau perusahaan yang menyediakan layanan e-commerce ya. Jadi banyak contohnya lain ya selain online transaction processing dan point of sale ini ya. Contohnya juga sistem perbankan ya, sistem perbankan. Contohnya kita menggunakan apa namanya itu apa namanya mobile banking ya, mobile banking ya. Kemudian ketika kita menggunakan itu ATM, anjungan tunai mandiri nih ya.
Itu salah satunya yang lain. Kalau point of sale ini ya seperti kita temukan di kasir ya, di toko, di supermarket, di restoran ya. Bagaimana pencatatan penjualan, mengelola stok ya, dan biasanya ada faktur yang diterbitkan di point of sale sini. Nah, selanjutnya juga ada banyak ya pembayaran online biasanya misalnya sudah ada diterapkan di sebuah universitas untuk SPP ya, ya banyak ya. Kemudian yang lain lagi, bentar ya, ini kenapa dia? Pembayaran online ya, yang lain salah satunya. Kemudian sama halnya ketika kita melakukan pemesanan melalui Gojek gitu ya, atau Grab ya, pesan online makanan gitu ya, atau kita pesan untuk mengantar kita, menjemput gitu ya. Itu salah satu yang lain untuk transaction processing system ya. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen sistem informasi atau MIS kalau di Indonesia kan ya, manajemen sistem informasi atau manajemen information system kalau Inggrisnya ya. Jadi bagaimana di dalam sebuah sistem informasi itu ya, itu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan terorganisir. Sehingga misalnya karyawan ya dari berbagai mungkin jabatan yang ada, dari manajer ya dan karyawan lain ya, bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengawasi aktivitas dan melacak kemajuan dari sebuah proyek yang dilakukan di sebuah perusahaan tersebut misalnya. Nah, untuk menghasilkan misi ini yang akurat, tepat waktu, dan terorganisir, ada beberapa poin yang harus diterapkan di perusahaan tersebut. Itu ada email integration, ada follow up and projects, ya, ada dokumen, ada email marketing, ada sales calls, kemudian ada relationship management ya. Nah, ini untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang akurat, tepat waktu, dan bisa terorganisir tadi ya. Itu untuk apa namanya? MIS atau manajemen sistem informasi manajemen, sorry. Kalau Indonesia itu SIM ya, sistem informasi manajemen, tapi kalau Inggrisnya manajemen information system ya. Nah, contohnya ini ya setiap bidang saat ini ya sudah ada ya. Misalnya pelaporan keuangan gitu ya. Pelaporan keuangan contohnya yang kita biasa laporkan setiap tahun itu ya. Apa nama aplikasinya itu saya lupa ingat ya. Pajak itu ya. Kita bayar pajak secara online itu salah satu untuk sistem informasi manajemen ini ya. Kemudian yang lain itu ya di masing-masing bidang ya, bidang IT, bidang finance ya, bidang sumber daya manusia atau XR atau human resources tadi ya. Contohnya HRS system ya untuk HRD itu ya. Kemudian untuk manufaktur, untuk keamanan sistem informasi, untuk security ya. Jadi itu banyak untuk sistem informasi manajemen ini. Ya, nanti untuk ini ya, bagaimana masing-masing kategori ini ya, itu diintegrasikan ya di sebuah departemen atau divisi ya, sehingga nanti menghasilkan kepuasan ya untuk pelanggannya. Jadi bagaimana nanti ketika kita membuat, sorry ini bukan gambarnya ini ya, ini bukan gambarnya untuk MIS ya, ini untuk CRM. Maksud saya ini ya, jadi salah satu contoh dari SIM ini, sistem informasi manajemen ini, yang paling terkenal itu di perusahaan itu atau yang sering digunakan itu CRM ini ya. Ya, jadi berkaitan dengan sistem informasi manajemen ini. Jadi di CRM itu ya,
Kalau saya ilustrasikan itu apa namanya? Sebentar ya. Kita lanjut ya. Jadi ini untuk CRM ya. Jadi salah satu contoh yang penerapan dari SIM ini, Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Information System ini, salah satunya itu CRM yang paling terkenal atau yang sering digunakan di perusahaan. Ya. Jadi CRM ini atau singkatan dari apa namanya customer ya, customer relationship ya, manajemen. Ya bagaimana fokusnya ini nanti ya untuk CRM ini itu fokusnya untuk pengelolaan atau bagaimana meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi kenapa dibuat ini ya, ada ini ya, email integration, follow up project ya, dokumen, email marketing. Jadi ini sebuah cycle ya atau siklus ataupun harus terintegrasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Bagaimana nanti ya ini untuk hubungannya ke customer ya, customer. Jadi bagaimana nanti customer ini bisa ini ya, bisa terpenuhi apa kebutuhannya ya. Jadi di dalam CRM ini juga kita bisa melakukan pengumpulan, analisis ya, penggunaan data pelanggan untuk mengoptimalkan misalnya interaksi. Jadi interaksi itu bisa melalui sales calls ya, email integration, email marketing ya, kemudian follow up ya. Jadi ini berkaitan peningkatan apa namanya penjualan ketika sebuah perusahaan itu bergerak di bidang layanan ya, bagaimana peningkatan penjualan itu bisa terus beroperasional ya. Jadi biasanya perusahaan itu menerapkan CRM ini supaya terorganisir nantinya di satu misalnya divisi untuk memberikan layanan ke pelanggannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada decision support system atau DSS ini. Ya, di sini bagaimana nanti membantu pengguna menganalisis informasi dan membuat keputusan. Nah, contohnya itu OLAP ini ya, atau Online Analytical Processing. Contohnya itu kita bisa menggunakan Excel ya, tapi kita terapkan pivot table ini ya. Kemudian saat ini ada Google Analytics yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan ini ya, kita kalau sudah punya akun Gmail, kita bisa login ke Google Analytics ini ya. Untuk misalnya kita melakukan apa namanya? Aktivitas. Jadi bagaimana nanti kita analisis ya sebuah informasi. Jadi dari hasil analisis itu kita bisa membuat yang namanya keputusan atau decision ini tadi ya. Nah, menggunakan ini pun bisa juga ya sederhananya untuk pivot table Excel ini ya. Jadi banyak aplikasi yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita kelola untuk proses analisis yang kita lakukan sehingga nanti dari hasil analisis itu kita bisa membuat ataupun mengambil sebuah keputusan ya. Nah, yang lain itu jadi kalau OLAP ini ya saya belum sempat sebutkan tadi untuk penjelasannya. Untuk online analytical processing ini contohnya tadi ada Google Analytics, ada pivot table Excel ini ya. Jadi ini merupakan dari ini ya. Jadi OLAPS ini merupakan dari DSS ini ya. Bagaimana nanti dengan DSS ini sistem informasi itu dirancang untuk pengambilan keputusan ya.
decision support system ini tadi, ya. Selanjutnya, apalagi ya contohnya kalau untuk, nah, yang mungkin untuk OLAPS ini ya, Online Analytical Processing ini, kita biasanya menggunakan GIS pernah ya, Geographic Information System. Ini bisa termasuk dalam Online Analytical Processing. Kemudian ada data mining ya, ini juga termasuk ke dalam OLAPS ya. Kemudian ada data warehousing ya, tulisannya gimana ini warehousing? Warehousing ya. Kemudian expert system. Ini juga termasuk ke online analytical processing ya. Jadi banyak juga penelitian sampai saat ini yang memanfaatkan ini ya, teknologi-teknologi dari data mining ini ya, data warehousing ini, expert system ya, baik di bidang sistem informasi, di apa namanya, di bidang ICT terutama ya. Nah, selanjutnya ya, di sini ini yang terakhir ya untuk sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Sebenarnya banyak lagi yang kita bahas tadi, ada expert system ya, ada decision support system, manajemen information system, transaction processing system, kemudian ada CMS atau content management system, ada dokumen management system ya. Nah, ada tadi juga ERP ya, enterprise resource planning ya. Nah, untuk ini apa namanya ini expert system ini ya. Jadi ini sistem informasi yang menangkap dan menyimpan pengetahuan pakar manusia dan kemudian meniru penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Ini seperti ini ya, artificial intelligence ya. Turunannya itu ada teknik yang kita bisa gunakan, contohnya ada machine learning-nya gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan artificial intelligence ini ya. Jadi untuk yang contoh nyata yang bisa kita lihat di BMKG itu ya. Jadi bagaimana di BMKG itu bisa salah satunya ya di BMKG ini itu bisa melakukan misalnya prediksi cuaca ya, ada teknologi yang dibuat di masing-masing titik nantinya di sebarannya ya, kemudian ada bisa pola cuaca ya. Ini bisa kita lihat online nanti di BMKG di situsnya. Kemudian kita bisa deteksi kebakaran ya dengan ada teknologi IoT dan turunannya sehingga bisa tidak membutuhkan sumber daya power yang banyak gitu ya. Jadi itu ditempatkan di masing-masing sebaran nantinya di titik-titik tertentu sehingga ini bisa diketahui ya. Nah, untuk di bidang IT itu ada SolarWind ya. Jadi bagaimana nanti SolarWind ini itu bisa melakukan apa namanya? Ini salah satu bisa kita aksesin ya. Ini ya, alamatnya. Kita ketikkan aja di internet SolarWind ya. Nah, ini merupakan perangkat lunak ya. Bagaimana nanti dia memanajemen jaringan yang cakupannya itu network configuration-nya ya. Jadi kata kuncinya itu network configuration manajernya ya. Manager ya. Nah, ini cakupannya banyak ya. Ada automation-nya ya, automation-nya. Kemudian ada apa lagi ya? Ini automation ini termasuk konfigurasinya, backup ya, kita backup, sistem backup gitu ya. Kemudian ada untuk misalnya load balance-nya ya, kemudian ada sistem monitoring ya, sistem monitoring ya. Nah itu untuk bidang IT ya, untuk terutama untuk network. Nah Juniper sendiri ya, di Juniper ini juga ada namanya Helpbot ya. Jadi Juniper itu membuat Helpbot itu untuk menganalisis. Jadi di network itu ada misalnya alarm, ada critical pada perangkat router, switch, dan perangkat server misalnya ya.
Jadi helpbot itu untuk menganalisis nantinya ya. Jadi bagaimana nanti di helpbot itu sudah base HTTP, jadi kita bisa akses melalui browser ya. Sehingga nanti misalnya di infrastruktur itu kita bisa menganalisis, memonitoring perangkat-perangkat yang ada di infrastruktur perusahaan kita ya. Sehingga nanti dari situ kita bisa mendapatkan hasil ya untuk keterangan misalnya analisis dari dalam 1 bulan itu perangkat misalnya router itu keadaan CPU, RAM, dan lain-lainnya, konfigurasinya ya, itu bisa kita lihat secara real time nantinya dengan Helpbot Juniper ini ya. Ini tidak saya klik ya karena nanti tertutup dia. Saya cukupkan aja untuk penjelasannya sampai di sini. Nanti di video selanjutnya kita bahas itu mengenai karir ya, teknologi karir ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.